para alim ulama, dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mari kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekujur badan kita ini, dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan kaki kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Kita bisa meningkatkan ketakwaan kita ini dengan seluruh anggota badan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah orang yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam mengejar akhirat. Jadi bukan mengejar dunia ini sementara, dunia ini fana, dunia ini bakal kita tinggalkan. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Banyak orang yang tertipu dengan dunia ini. Mereka berlomba-lomba mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar jabatan, mengejar kedudukan. Akhirnya mereka mati masuk di dalam kubur. Kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah, mereka termasuk orang-orang yang rugi, yang sengsara. Yang sengsara selama-lamanya di dalam kuburnya, di alam barzahnya, di akhiratnya, dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di dunia ini. Jadi kita ini mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejar akhirat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam akhirat, mengejar akhirat, supaya kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berusaha dengan sekujur badan kita, dengan anggota badan kita ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan untuk mengingatkan orang lain, saling mengingatkan, saling menasehati, saling memperbaiki antara yang satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Jangan berbuat keji, jangan berbuat kemungkaran, jangan berbuat kesyirikan, jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekujur badan ini kalau tidak digunakan di jalan Allah, bisa saja tersesat, bisa saja berbuat perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita berusaha dengan yang sebenar-benarnya berusaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya, yang mengikuti, yang mengajak kebaikan itu sampai hari kiamat. Jadi barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu sampai hari kiamat. Luar biasa. Jadi kita harus berusaha dan kita mengajak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini betul-betul bahagia di dunia ini, di alam kubur, di alam barzah. Kita diberi aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini merasakan kebahagiaan, kenikmatan kalau kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Tidaklah seseorang di antara kalian itu beriman dengan sempurna sebelum keinginan dirinya selaras dengan tuntunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Hasim. Jadi supaya iman kita itu betul-betul
kita punya perbuatan ini harus sesuai, selaras dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat perbuatan yang tidak benar dari anggota badan kita ini, di dunia saja kita tidak bisa senang. Di dunia saja kita dibayang-bayangi dengan dosa. Di dunia ini orang yang berbuat keji, berbuat kemungkaran, berbuat kesesatan, dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan, kenikmatan di dalam pikiran, di dalam hati. Kalau kita berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran tenang, hati tentram. Maka dari itu aturan-aturan Allah ini sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk kesehatan, untuk diri kita. Dan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kalau orang itu berbuat perbuatan keji, berbuat kemungkaran, melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pasti ada akibatnya. Jangankan di dalam kubur, jangankan di akhirat, di dunia ini nanti pasti ada akibatnya. Jadi kita ini diberi aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, supaya kita hidup ini teratur, supaya kita hidup ini tidak seperti binatang, supaya kita ini hidup tidak seperti di hutan rimba. Coba kita renungkan, sudah ada aturan Allah saja, kadang manusia masih berbuat keji, kadang masih ada orang yang berbuat kemungkaran, kadang masih ada yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tidak ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah mengerikan. Tidak ada orang yang takut lagi dengan dosa. Alangkah mengerikan. Perbuatan kekejaman, kedoliman, kesyirikan, kemungkaran akan hidup dalam kegelapan, tidak akan bisa bahagia tanpa aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Islam kita tidak bisa bahagia. Allah turunkan Islam supaya kita hidup ini bahagia, supaya kita hidup ini tenang, supaya kita hidup ini betul-betul teratur, diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.